Iya dah, saya ngambek. Anak-anak abah pada ngambek. Makanya Bang Dul tuh harus ke akar rumputnya abang juga. Paranin anak-anak abah. Apa yang anak abah mau untuk Jakarta? Kalau emang mau benahin Jakarta, panggil anak-anak abah. Apa titipan dari abah? Bikin namanya kontrak politik bersama anak-anak abah. Rano Karno, mending sekarang sudah nggak perlu jualan lagi si Dul, atau jualan babe sabeni, atau jualan anak Betawi asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala rizkinya. Pilgub DKI sudah sebentar lagi ya guys. Tapi ya itu tadi guys, Pak Anies nggak bisa maju. Jadi anak-anak abah ini pada kecewa yang akhirnya muncul tuh gerakan coblos 3 paslon. Ya teman-teman semua, kita tahu ya bahwasanya Rakus dan juga Pramono Anung, Bang Dul ini sekarang lagi kampanye dan tentunya juga mendekati anak abah gitu ya. Apakah nantinya anak abah akan memilih salah satu pasangan untuk dicoblos atau bagaimana? Tapi ini ada nih Bang Dul sepertinya kecewa gitu ya dengan anak abah. Lalu tanggapan daripada netizen bagaimana ya? Dan juga ada netizen yang mengatakan udahlah nggak perlu jualan film Sidul, yang penting intinya visi misi ke depan nanti bagaimana gitu, gagasannya apa yang dijual di DKI. Begitu juga dengan RK yang mencoba membuat program seperti Dasak Anies. Waduh. Oke, kita langsung aja lihat videonya. Buat Bang Rano atau Bang Dul, ya elah pakai dikata. Iya dah, saya ngambek. Anak-anak abah pada ngambek. Makanya Bang Dul tuh harus ke akar rumputnya abang juga. Pendukung PDI Perjuangan. Ada beberapa oknum ya dari anggota PDI juga. Masih banyak Bang yang nyerang anak abah. Ada aja gitu, atau dua mah. Makanya gini, kalau abang pengen dapat simpati, paranin anak-anak abah. Apa yang anak abah mau untuk Jakarta? Ya kan? Kira-kira apa nih? Ditanya. Jangan cuma dengar dari orang Bang. Kalau dengar dari orang ya begitu. Ya kan? Abang kan beda sama kita mah orang bawahan Bang. Kate Bang Dul, anak abah pada kecewa. Mari bergabung dong, itu istilahnya. Dia bilang titip Pak Anies itu punya ide yang cemerlang. Pak, kalau Pak Anies datang ke Bang Rano, nanti di framing, ya nggak? Pak Anies itu condong ke Bapak. Kalau mau, ayo ketemuin anak-anak abah. Apa titipannya buat anak abah? Ya nggak? Jangan calon tong yang ente jadiin tim sukses. Jakarta ini bukan tempatnya ngelawak-ngelawak Pak. Ya nggak? Jakarta ini tempatnya orang yang lagi bener-bener pengen aspirasinya itu tersalurkan. Iya dong. Kalau emang mau benahin Jakarta, panggil anak-anak abah. Apa titipan dari abah? Apa kemauannya? Kampung Bayam belum beres. KJP Plus juga banyak yang tersendat. Lansia ada yang dipotong-potongin. Bikin namanya kontrak politik bersama anak-anak abah. Kalau Pak Anies yang tampil nanti di framing, Pak Anies itu mendukung Anda. Kan begitu. Ya enggak? Aduh. Yang jelas-jelas aja Pak. Jelas-jelas ya Bang Dul. Tuh ya, panggilan untuk Bang Dul ya untuk merapat ke anak abah. Datang dong ya kan. Ini udah ada nih militan anak abah nih mulai speak up gitu ya. Jangan malah dari jauh ngomongnya. Apalagi dengar dari orang lain terus berspekulasi soal anak abah ini. Ya kalau menurut gue juga kalau misalnya Pak Anies yang nyamperin gitu ya nggak elok lah ya kan. Mending Bang Dul yang datang gitu loh. Ya mudah-mudahan video ini sampai ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi videonya. Rano Karno, mending sekarang sudah nggak perlu jualan lagi si Dul, atau jualan babe sabeni, atau jualan anak
Betawi asli. Karena orang Jakarta udah nggak berpikir seperti itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana gubernurnya nanti, pemimpinnya nanti benar-benar memperhatikan kebutuhan rakyat Jakarta, penduduk Jakarta yang sangat modernnya tuh luar biasa. Modern tuh dalam arti waktu serba harus cepat, nggak boleh terlambat, telat dikit kena macet, kerja juga penuh dengan tekanan, stres, polusi, itu tuh. Ya, udah nggak pikirin pemimpin harus asli Jakarta. Gua rasa enggak lah. Untuk Jakarta maunya yang realistis aja sekarang, yaitu bagaimana gua kerja di Jakarta aman nyaman, bagaimana gua bisa hidup di Jakarta sehat, bagaimana keluarga gua, anak-anak gua ketika sekolah pun juga tenang dan aman. Ya, udah tuh, nggak usah jualan Persija, nggak usah jualan lagi mempercantik kota Jakarta. Jakarta tinggal cukup dibenahin dari sistem siklus kehidupannya aja. Nah, Rano Karno kan nama Anda sudah besar waktu Anda berhasil membuat Bandara Soekarno-Hatta bukan disebut sebagai Jakarta, tapi sebagai Banten. Wah, ya kan? Sekarang kalau mendarat kan penumpang terhormat kita sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Banten, seperti gitu kan. Itu salah satu contoh keberhasilan Rano Karno yang bisa membuat nama Banten jadi bagus gitu. Bukan selalu nempel Jakarta. So, lokal pride-nya ada. Nah, sekarang kemampuan lokal pride ini, lokal penduduk Jakarta ini, Rano Karno pikirkan seperti itulah. Nggak usah lagi terbawa arus-arus, saya Sidul gitu, nggak usah. Ya, Anda sudah populer, ya. Orang semua sudah tahu Anda itu main Sidul. Nggak perlu diulang-ulang lagi. Sekarang yang dibicarakan di media, program apa yang Anda tawarkan bersama Pramono Anung yang benar-benar dibutuhkan oleh anak Jakarta. Dinasti yang kita sering ramai sampaikan, minimal kami tidak melakukan. Bukannya partai Bang Emil kemarin dukung dinasti ya? Kemarin gue dateng di acaranya Desak RK. Maksudnya acara bongkar aspirasi Ridwan Kamil. Gue datang karena kepo sih. Akhirnya diskusi terbuka untuk calon pemimpin kayak gini jadi tren. Ya meskipun yang bikin tren gak bisa ikutan maju. Overall acara bongkar aspirasi Ridwan Kamil ini ya biasa aja sih. Kayak desakan nih. Ya dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Yang bikin gue gong dan shock sedikit adalah ketika dia bilang dia bukan bagian dari dinasti. Kimpus nggak apa-apa nih Bang Emil ngomong gini. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Pantesan poster acaranya warna biru. Maksudnya panggilan darurat ya. Akhirnya udah bisa join the trend. Ya, memang agak lain sih ya. Beliau ngomong bukan bagian dari dinasti, tapi ya kita tahulah sendiri gimana. Oke teman-teman semua, ini juga ada yang lucu nih ya, Caimin nih. Kenapa Caimin ini? Caimin merasa tidak dilibatkan di kabinetnya Pak Prabowo ya. Aduh, Caimin kenapa sih Caimin? Sedih ya Caimin ya. Aduh. Kita lihat videonya guys. Cak Imin pasang muka sedih dan mengadu kepada wartawan bahwasannya dirinya, partainya tidak dilibatkan dalam Kimples untuk membahas perubahan-perubahan menteri baru di kubu Prabowo. Ada jumlah menteri yang udah dibahas belum sih Gus? Saya ini belum sama sekali terlibat ya. PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan dan kita pada posisi menunggu. Pertanyaan saya begini Pak, dulu Anda kemana? Dulu Anda dan partai Anda kemudian dengan secara terbuka mengatakan bahwasannya tidak mendukung program IKN dan program makan siang gratis. Tahu-taunya kenapa sekarang Anda kemudian secara tidak tahu malu kemudian mengemis-ngemis untuk bergabung dengan Kimples membahas tentang siapa menteri-menterinya? Kan lucu namanya. Dan menurut saya di sini Prabowo juga tidak akan memilih partai-partai seperti ini untuk bergabung dengan dia. Karena kita tahu bahwasannya pengkhianat, ia selalu akan menjadi pengkhianat. Ketika dia tidak akan membutuhkan lagi, maka dia menjelek-jelekan kita. Itu adalah realita yang terjadi ketika dia bergabung dengan Anies Baswedan waktu mencalonkan diri menjadi wakil presiden. Akankah PKB dan PKS mendapatkan jatah menteri dari Pak Prabowo? Ini yang komen ini dasar netizen ya, menggabungkan gosip-gosip politik dengan pertanyaan langsung. Gosipnya iya,
Gosipnya PKS, PKB akan diberikan jatah menteri oleh Pak Prabowo. Tapi di pos yang mana itu juga tidak tahu. Bang, emangnya Gelora nggak marah ada PKS? Ya enggak lah. Semuanya itu kan dalam naungan Pak Prabowo. Gelora mau marah gimana? Pak Prabowo, saya nggak suka ya PKS ada di situ ya. Pak Prabowo harus usir tuh PKS. Ya nggak begitu juga lah. Karena kan Pak Prabowo pengen semuanya di dalam terus bersatu padu. Apalagi nih, mohon maaf, PKS lebih berguna buat Gelora di DPR. Karena kan Gelora nggak masuk DPR. PKS ada kursi yang 53 di DPR itu. Nah itu, ya. Bang, kira-kira apakah Mas Gibran juga mendukung PKB dan PKS masuk ke barisan KIM? Mas Gibran itu kan wakil presiden. Wakil presiden, ya harus mengikuti presidennya lah. Jadi nggak mungkin kelihatannya Mas Gibran nggak setuju, padahal Pak Prabowo setuju. Jadi ya menurut saya sih itu akan tetap bersama-sama lah. Loh, kalian mau menyandra diri? Bukan Pak Jokowi yang menyandra kalian, kalian menyandra diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandra di mata hukum. Loh, kok Pak Jokowi yang salah? Ini tolong dikoreksi. Barulah yang kita memandang Pak Jokowi as individual. Pak Jokowi adalah manusia biasa. Memang ada kesederhanaan yang dibaca oleh publik sebagai representasi dari masyarakat. Cara ngomongnya sederhana, pikirannya sederhana. Ya kan? Apa-apa tuh pikirannya kerja aja, nggak diomongkan. Bagian dari kesederhanaan beliau yang oleh rakyat disetujui. Sampai menjelang beliau berakhir approval rate-nya 85%. Itu bukan rekayasa, itu bukan kaleng-kaleng, memang ada surveinya. Di dalam dan luar negeri surveinya kayak begitu. Kok Bapak Fahri Hamzah jadi seperti ini ya? Bener sih kalau orang ngatain Bung Fahri ini seperti ngabalin part 2. Gimana ya? Beliau tadi mengatakan bukan salah Pak Jokowi kalau ada orang tersandra. Salah sendiri ngapain jadi maling. Sekarang gini ya, bukannya itu buruk jika ada seorang pemimpin yang tahu bahwanya itu maling tapi dibiarin saja, malah justru untuk menyandra. Bukannya itu pemimpin yang sangat buruk ya kayak gitu ya. Gimana cara pemikirannya ini? Aduh, kacau sekali ya. Bung Fahri, dulu kau sangat keras sekali dengan Pak Jokowi ya kan? Bahkan Pak Prabowo sendiri yang tidak percaya dengan survei-survei. Kenapa sekarang malah Anda sangat percaya sekali? Aduh, kacau ya. Dengar nih baik-baik. Kalau seseorang punya kotoran yang disembunyikan, nggak usah ribet-ribet nyari cara buat menjegalnya. Ngapain repot-repot keliling ke partai-partai buat main tekanan sana-sini. Cukup ancam dia dengan daftar hitam kasusnya. Pasti langsung tunduk, jongkok, lemes. Nggak perlu tenaga ekstra. Tapi beda cerita kalau dia orang yang bersih dan punya integritas. Orang kayak gini nggak bisa ditaklukkan cuma dengan ancaman busuk. Justru partai-partai yang mau mendukungnya, yang dipres, ditekan dengan segala macam skandal. Inilah permainan kotor yang sering nggak disadari. Dan buat kalian yang masih mendukung kejahatan mereka hanya karena sesuap nasi bermodalkan narasi palsu di media sosial, awas. Neraka siap menyambut. Jangan sok kuat dengan siksa neraka. Camkan itu wahai buzzer. Kita tahu kan siapa orangnya. Oke teman-teman semua, sekian dari gue Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.